Berakhirnya sebuah tahun mungkin perlu dirayakan, tapi tidak harus selalu dengan pesta kembang api, melainkan dengan aksi refleksi untuk mempersiapkan diri agar bisa bertahan di tahun-tahun berikutnya. Oke, untuk yang belum kenal, karena ini memang video pertamaku di YouTube yang serius, perkenalkan, aku Perjalanan Indah yang akan menemanimu menapaki indahnya perjalanan kehidupan. Oke, kali ini aku akan sedikit sharing tentang refleksi akhir tahunku. Sebenarnya sedikit lucu ya aku buat refleksi akhir tahun, karena memang refleksi akhir tahun bukan hobiku untuk berefleksi di setiap tahunnya. Karena memang refleksi ini sendiri sudah jadi kebiasaanku yang sudah aku upayakan selama 2 tahun belakangan ini. Dan itu pun tidak aku lakukan selama setahun sekali, tapi aku lakukan setiap sebulan sekali, entah itu di akhir bulan atau di awal bulan. Karena memang aku punya trauma dengan yang namanya refleksi akhir tahun. Karena di setiap aku lakukan refleksi akhir tahun selalu berakhir dengan output berupa resolusi-resolusi yang selalu aku lupakan dan aku sesali di setiap akhir tahunnya. Jadi aku sedikit trauma gitu dengan istilah refleksi akhir tahun. Maka dari itu aku selalu upayakan untuk selalu melakukan refleksi di setiap bulannya, entah itu akhir bulan ataupun awal bulan. Oke, karena akhir-akhir ini aku sering sharing tentang nasihat-nasihat guruku atau kiaiku di berbagai macam platform, baik itu di Instagram, TikTok, atau Medium. Mungkin kali ini nasihat-nasihat guruku atau nasihat-nasihat kiaiku akan dijadikan referensi utama dalam membuat refleksi di akhir tahun ini. Kiaiku pernah berpesan, mungkin ini bisa relate juga dengan kalian. Mumpung masih muda, manfaatkan masa mudanya sebaik mungkin. Mungkin nasihat ini cukup klise ya, mirip seperti nasihat orang tua kepada anak mereka pada umumnya. Namun ada sebuah ungkapan yang pernah aku baca atau aku dengar, aku lupa sumbernya dari mana. Kalau tidak salah dari kitab Ta'lim, yang mana ungkapan tersebut berbunyi, suatu hal yang biasa jika dilakukan oleh orang yang mulia, maka aktivitas yang biasa itu akan terlihat luar biasa. Dan begitulah aku memandang nasihat dari guruku. Memang terdengar klise, tapi bagiku itu sangat-sangat istimewa. Dari nasihat ini aku belajar bahwa segala hal-hal baik yang aku cita-citakan harus segera aku mulai sekarang. Dan segala hal-hal buruk yang selama ini membuatku terpenjara di dalamnya harus segera aku tinggalkan. Mengutip salah satu tulisan seorang filsuf stoik bernama Seneca, dalam tulisannya ia berkata, banyak orang yang merasa telah sanggup menjalani hidup di saat ia akan segera kehilangan kehidupannya. Tentu saja aku tidak mau kelak hidup dalam keadaan menyesal seperti itu. Kiaiku pernah berpesan, saiki fokus ngaji, soalnya wes wayai lak wayai. Atau dalam bahasa Indonesianya, sekarang fokuslah mengaji, suatu saat kalau sudah waktunya engkau akan berhasil. Mungkin dari sekian banyaknya santri yang mendengarkan nasihat ini, hanya aku yang menyadari bahwa maksud dari nasihat ini tidak hanya tentang fokus ngaji di pondok pesantren, tidak. Namun terdapat satu makna yang sangat mendalam, yaitu kiaiku ingin mengajarkan santrinya untuk terbiasa memiliki sikap atau mindset untuk mencintai proses. Ya, mencintai proses. Sebuah kalimat yang sering dianggap bullshit bagi kaum mendang-mending yang terjangkit penyakit sukses cepat ala standar TikTok. Sekiranya hal ini perlu ya aku tingkatkan di tahun 2025 nanti, karena alhamdulillah beberapa bulan ini aku telah berhasil melawan berbagai macam ketakutan dan kecemasan terhadap berbagai tujuan yang telah aku susun untuk hidupku. Dan nasihat ini penting bagiku untuk tetap sadar bahwa semua perlu proses, perlu experience, perlu trial and error. Dan hal ini bukan tentang kepribadian masokis yang kecanduan rasa sakit, bukan. Tapi tentang pembiasaan diri, serta adaptasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di esok hari. Aku pernah nemuin quotes
di media sosial yang berbunyi, tercapainya sebuah tujuan hanyalah sebatas selebrasi. Yang terpenting adalah prosesnya. Kiaiku pernah berpesan, jika kalian tidak punya kemampuan untuk ridho, maka mau sampai liang lahat sekalipun, kalian tidak akan menemukan kebahagiaan. Ya, nasihat ini penting untuk kujadikan referensi dalam refleksi akhir tahunku. Karena pembahasan tentang kebahagiaan memang menjadi satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan. Tentu harapanku di tahun 2025 semoga lebih bahagia dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum aku bisa menggapai kebahagiaan itu, perlu aku untuk tahu bagaimana cara menggapainya. Tentu hal ini akan sangat panjang jika kita bahas di video kali ini. Tapi mungkin bisa kita persingkat saja caranya. Cara untuk bahagia adalah dengan cara membiasakan diri untuk bisa senantiasa ridho atau rela terhadap segala pencapaian di dalam hidup kita, khususnya pencapaian-pencapaian kecil. Kalau dalam kamus Al-Munawir, kata ridho berarti merelakan, atau dalam konteks kebahagiaan berarti kita rela terhadap segala ketentuan Tuhan terhadap kita. Maksudnya, kita harus bisa membiasakan diri untuk sadar dan rela kalau ternyata untuk bahagia kita tidak perlu menunggu hal-hal yang besar, atau kita tidak perlu menunggu menjadi sesuatu, atau kita tidak perlu menunggu untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus bisa menyadari bahwa ternyata hanya dengan segelas kopi yang kita minum di teras rumah sudah cukup kok untuk buat kita bahagia. Karena kalau kita sadar, ternyata kebahagiaan terasa sulit untuk kita dapatkan disebabkan oleh standarisasi objek kebahagiaan yang kita buat sendiri. Contohnya, kalau nggak nonton konser nggak bahagia. Kalau nggak punya 1 miliar di usia 20 tahun nggak bahagia. Itu kan standar-standar yang kita ciptakan sendiri. Padahal untuk bahagia kita tidak harus menunggu itu semua. Kalau aku sih males ya, males banget. Kalau kebahagiaanku harus aku batasi dengan standar yang ku buat. Yang kadang hal itu nggak masuk akal juga kalau kita sadari. Tapi nggak tahu sih kalau kalian. Jadi dari nasihat ini aku ingin mencoba membebaskan diriku nanti di 2025 agar bisa merdeka dalam menentukan kebahagiaan dan tidak dibatasi dengan standar-standar yang kadang nggak masuk akal. Tentu ya, selama tidak berbenturan dengan prinsip, norma, dan agama yang aku yakini selama ini. Oke, kesimpulannya dalam pembahasan kita ini tadi, dalam refleksiku di akhir tahun, aku memutuskan 3 poin yang akan aku usahakan di tahun 2025 nanti. Yaitu, yang pertama, aku akan berusaha untuk bisa memanfaatkan masa mudaku dengan sebaik mungkin. Yang kedua, aku akan berusaha untuk bisa mencintai proses. Dan yang ketiga, aku akan berusaha untuk rela terhadap segala hal yang terjadi di dalam hidupku. Dan tidak lagi membatasi kebahagiaanku kepada hal-hal yang nggak masuk akal. Kalau kalian, apa refleksi selama 2024 ini yang bisa kalian jadikan perbaikan untuk 2025? Kalian bisa tuliskan di komentar. Sekian refleksi akhir tahun berbekal 3 nasihat dari sang guru. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Dan kalian juga bisa follow Instagramku yaitu @perjalanan_indah_. Aku perjalanan indah, selamat menempuh indahnya perjalanan.